Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, di studi kelayakan bisnis nanti ada beberapa aturan yang harus Anda pahami. Nah, nanti aturan itu ada di dalam RPS ataupun di dalam silabus. Oke. Di mata kuliah studi kelayakan bisnis ini itu berisi tentang bagaimana seorang manajer atau orang biasa lah ingin menginvestasikan dananya untuk usaha. Nah, apa saja yang perlu dipelajari itu nanti ada semua di RPS ini tadi. Ya, Anda bisa download RPS, Anda bisa download silabus itu melalui Sunan. Jadi tolong Sunannya diaktifkan karena selama 1 semester ini saya akan menggunakan Sunan dalam melakukan pembelajaran. Nah, sistem pembelajarannya nanti ada yang namanya sinkronus dan ada yang namanya asinkronus. Nah, apa sih sinkronus? Yaitu pembelajaran yang melalui tatap maya seperti ini. Ada video conference. Nah, itu nanti saya menggunakan Sunan. Jadi coba Sunannya dipelajari, harus diaktifkan karena nanti tugas juga melalui Sunan. Nah, ada juga yang asinkronus, yaitu sistem pembelajaran yang offline, tidak melakukan tatap maya tapi Anda bisa download dari Sunan. Nah, materinya maupun tugasnya. Kali ini saya akan membahas tentang ketentuan aturan main. Nah, bagaimana selama 1 semester ini kita akan belajar studi kelayakan bisnis. Yang pertama, Anda harus punya akun Sunan, itu wajib. Yang kedua, Anda harus mendownload RPS maupun silabus yang ada di Sunan. Masing-masing sudah punya akun Sunan, otomatis Anda punya user dan password, silahkan Anda akses, kemudian dapatkan RPS dan silabusnya. Nah, di dalam RPS itu ada 16 kali pertemuan, di mana di dalam 16 kali nanti itu 30%-nya ada yang tatap maya, yaitu saya buat 4 kali, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Nah, kapan pelaksanaannya? Silahkan Anda download dari RPS, karena di dalam RPS nanti ada strategi pembelajaran, silahkan Anda baca. Mau yang pada saat pertemuan katakanlah yang kedua, nah Anda lihat strategi pembelajarannya sinkronus atau asinkronus. Nah, itu terkait dengan RPS dan silabusnya. Nah, kemudian untuk bagaimana penilaiannya, nah itu juga ada di RPS, silahkan Anda baca. Kemudian apa sih yang perlu Anda siapkan ketika belajar studi kelayakan bisnis? Ya tadi, Sunannya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, Anda harus punya YouTube. Anda harus punya aplikasi YouTube karena video tutorialnya akan saya masukkan ke dalam YouTube dan linknya ada di Sunan. Silahkan Anda download aplikasi YouTube. Saya kira setiap mahasiswa pasti punya dong YouTube. Kemudian Anda wajib punya buku tugas. Untuk apa buku tugas? Itu untuk mengerjakan tugas-tugas atau latihan dari saya. Nanti ketika ada pertemuannya offline, itu ada tugas dari saya. Saya minta setiap mahasiswa nanti berencana ya, seolah-olah Anda akan memiliki sebuah usaha. Dan usahanya tersebut saya harapkan Anda bisa milih ya, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Harapan saya, masing-masing mahasiswa nanti tidak boleh memiliki UKM yang sama. Bagaimana caranya? Silahkan nanti komunikasi dengan komtingnya ya. Bagaimana supaya satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu tidak sama. Nah, itu sistem pembelajarannya nanti Anda akan menganalisis usaha tersebut sesuai dengan aspek. Nah, nanti yang Anda pelajari itu aspeknya ada aspek pasar sampai lingkungan hidup. Ada 10 aspek, dimana contoh deh,
Saya contohkan misalnya ada usaha tempe. Nah, usaha tempe itu nanti akan Anda analisis berdasarkan aspek-aspek yang akan kita pelajari nanti. Setelah Anda baca RPS, pasti Anda akan paham aspek apa saja yang akan Anda pelajari nantinya gitu. Selain aspek, kemudian Anda juga nantinya outputnya nanti Anda diminta untuk menyusun sebuah laporan studi kelayakan bisnis. Laporan itu adalah laporan yang sudah Anda kerjakan setiap minggunya, karena setiap minggu kan Anda mengerjakan tugas dari saya, dan tugas-tugas yang Anda kerjakan itu Anda kumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah laporan, dan laporan itu akan dikumpulkan ketika Anda mengikuti UAS atau ujian akhir ya. Semua materi ada di sini. Nah, untuk bukunya saya menggunakan Studi Kelayakan Bisnis, itu karangan dari Husein Umar. Ya. Studi Kelayakan Bisnis pengarangnya adalah Husein Umar. Anda bisa beli atau Anda bisa pinjam kakak kelas, karena semester yang kemarin itu juga saya mengampu. Jadi bisa pinjam dari kakak kelas yang sebelumnya gitu. Sebenarnya mata kuliah ini itu yang mengampu adalah saya dan Bu Alfiani. Nah, untuk kelas A, B, C nanti satu semester akan ketemu dengan saya. Jadi perhatikan, ketika kuliah dengan saya, aturan mainnya adalah Anda baca strategi pembelajaran. Intinya seperti itu. Nah, seperti apa nantinya pembelajarannya? Silahkan nanti sunannya ditengok terus. Kapan sinkronus, kapan asinkronus. Nah, itu bisa Anda cek melalui sunan. Di dalam sunan nanti saya akan mengupload, yang pertama adalah terkait dengan file tugas, yang kedua file materi, kemudian URL YouTube saya. Jadi setiap pembelajaran atau setiap pertemuan saya berusaha untuk memberikan YouTube biar Anda akan lebih mudah ketika melakukan sistem pembelajaran studi kelayakan bisnis ini. Oke, saya kira untuk pertemuan yang pertama terkait dengan RPS dan silabus saya cukupkan sekian, karena Anda memang belum baca RPS sehingga Anda belum begitu mudeng ya aspeknya apa saja. Nah, silahkan segera download file RPS dan silabus melalui Sunan. Cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua diberi kesehatan, bisa belajar dengan baik, dan bisa mengikuti sampai UAS dengan baik. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.